Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ramadayani, mahasiswi Pendidikan Matematika 3 semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan definisi dari 3.4.1, yaitu definisi tentang subbarisan, dan teorema 3.4.2, yaitu teorema tentang kekonvergenan subbarisan. Di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar analisis real. Langsung saja simak videonya berikut ini. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 3.4.1, yaitu definisi dari subbarisan. Di mana definisinya yaitu misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real dan N1 lebih kecil dari N2, N2 lebih kecil dari N3, N3 lebih kecil dan seterusnya, itu merupakan barisan bilangan asli yang naik. Maka barisan X-aksen sama dengan XNK yang didefinisikan dengan Xn1, Xn2, Xn3, dan seterusnya itu disebut sebagai subbarisan dari X. Di sini langsung saja contohnya agar lebih mudah untuk memahaminya. Di sini contohnya kita buat jika kita memiliki suatu barisan X1 per N, di mana X-nya itu sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Di sini kita ingin mencari subbarisan dari X ini. Misalkan kita pilih subbarisannya itu yang berindeks suku-suku yang berindeks genap. Di sini kita buat misal dipilih suku-suku berindeks genap. Maka subbarisannya atau X-aksennya itu adalah, kita lihat dari barisan X ini yang suku-sukunya berindeks genap saja yang kita buat. Berarti di sini yang suku N-nya itu berindeks genap itu kan 1/2, kemudian 1/4, 1/6, sampai dengan 1/2K, dan seterusnya. Di sini karena X-nya tadi kan 1/N, maka di sini N-nya itu kan yang ada di barisan penyebut ini kan. Sehingga di sini N1 dari subbarisan ini adalah 2, kemudian N2-nya adalah 4, N3-nya 6, sampai dengan NK-nya itu adalah 2K, dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya itu bisa juga di sini kita misalkan pilih suku-suku yang berindeks ganjil. Maka di sini subbarisan atau X-aksennya adalah, di sini yang berindeks ganjil kita pilih itu 1/1, 1/3, 1/5, sampai dengan 1/2K dikurang 1, dan seterusnya. Di sini N-nya itu cara melihatnya itu sama seperti sebelumnya, sehingga di sini N1-nya itu dari subbarisan ini adalah 1, N2-nya 3,
N3-nya 5 sampai dengan NK-nya itu 2K dikurang 1 dan seterusnya. Kemudian yang bukan merupakan subbarisan dari X ini contohnya itu seperti apa sih? Di sini contoh yang bukan subbarisan dari X ini adalah di sini kita buat yang bukan subbarisan dari X sama dengan 1/n. Ini tadi. Sehingga di sini contohnya itu misalkan barisan 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5 dan seterusnya. Kenapa barisan ini itu dikatakan bukan merupakan subbarisan dari X ini tadi? Karena di sini kita lihat dari definisi subbarisan tadi, definisi awalnya. Di sini kan dikatakan bahwa nilai N1-nya itu harus lebih kecil dari N2, nilai N2-nya harus lebih kecil dari N3 dan seterusnya. Yang berarti dapat kita simpulkan bahwa dari definisi ini nilai dari N-nya itu harus berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tetapi pada barisan ini dia nilai N-nya ini dia tidak berurutan, tidak dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga barisan ini itu bukan merupakan subbarisan dari X ini. Kemudian contoh lainnya itu misalkan di sini barisannya itu 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0 dan seterusnya. Kemudian di sini kenapa barisan ini juga bukan merupakan subbarisan dari X ini tadi? Padahal di sini kan dia barisannya ini dia nilai N-nya udah berurutan kan? Tetapi kenapa dia juga bukan merupakan subbarisan dari X ini? Karena kita lihat lagi barisan ini, di sini terdapat anggotanya atau elemen dari barisan ini itu terdapat angka 0-nya. Sedangkan pada barisan X ini, kita kan ingin mencari subbarisan dari X ini. Tetapi di X ini, di barisan X ini tidak ada angka 0 atau elemen 0 di dalamnya. Sehingga barisan ini itu bukan merupakan subbarisan dari X ini karena terdapat elemen bilangan 0 yang tidak termasuk ke dalam barisan X ini tadi. Kemudian ekor barisan. Ekor barisan pada definisi 3.1.8 apabila kita lihat dan kita kaitkan dengan subbarisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebarang dari ekor barisan merupakan subbarisan. Di mana dalam definisi 3.1.8 itu ekor M bersesuaian dengan barisan yang ditentukan dengan N1 sama dengan M ditambah 1, N2 sama dengan M ditambah 2,
sampai dengan NK sama dengan M ditambah K, dan seterusnya. Di sini akan tetapi tidak setiap subbarisan merupakan ekor barisan. Sebagai contoh di sini kita buat misalkan X-nya itu sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kemudian di sini kita misalkan kita mencari ekor barisan ketiga dari X-nya tersebut, di mana sesuai dari definisi dari ekor barisan pada definisi 3.1.8 tersebut, di mana apabila kita ingin mencari ekor ketiga dari X tersebut, maka di sini X3 ditambah 1, X3 ditambah 2, X3 ditambah 3, dan seterusnya, sehingga ekor barisan ketiganya itu yaitu di sini kan X3 ditambah 1 sehingga menjadi X4. Maka di sini dimulai dari X4. Di sini X4-nya itu yaitu 1/4. Kita buat 1/4. Kemudian X3 ditambah 2, maka X5. Maka X5-nya itu kan lanjutan dari ini. X5-nya adalah 1/5. Kemudian X6-nya lanjutannya lagi menjadi 1/6. Dan seterusnya kan. Apabila kita lihat, maka benar apa yang dikatakan ini bahwa sebarang ekor barisan merupakan subbarisan, karena ekor kita misalkan sebarangnya itu kita mencari ekor ketiga dari X ini tadi kan, maka ekor ketiganya itu yaitu barisan 1/4, 1/5, 1/6, dan seterusnya. Dan barisan ekor ketiga ini itu merupakan subbarisan dari X, karena sesuai dari definisi dari subbarisan itu ekor ketiga ini itu memenuhi definisi dari subbarisan yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana N-nya ini dia berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian semua anggota bilangan dari barisan ini itu merupakan elemen bilangan dari X ini, anggota dari X-nya, sehingga ekor barisan ketiga ini itu, barisannya ini itu merupakan subbarisan dari X, karena semua anggotanya itu merupakan anggota dari X. Di sini juga dikatakan, tetapi tidak setiap subbarisan merupakan ekor barisan. Di sini kita misalkan subbarisannya itu kita misalkan 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya. Di sini subbarisan ini
tidak setiap subbarisannya ini merupakan ekor barisan. Ini contoh subbarisannya itu, misalkan subbarisannya itu x-aksen sama dengan 1/2, 1/4, 1/6. Di sini tidak semua setiap subbarisan ini merupakan ekor barisan. Karena di sini subbarisannya itu kan dimulai dari 1/2. Dan di sini di contoh yang kita buat ini, ekor ketiga dari barisan X ini di sini dimulai dari 1/4, dan 1/2 ini bukan termasuk ke dalam ekor barisan ketiga dari X ini. Sehingga benar dikatakan bahwa tidak setiap subbarisan itu merupakan ekor barisan. Karena di sini kan 1/2 ini tidak termasuk ke dalam ekor barisan ketiga dari X ini. Tetapi bisa saja di sebarang ekor yang lain dia termasuk, tetapi di sebarang ekor barisan ketiga ini dia 1/2 ini tidak termasuk merupakan ekor barisan ini. Sehingga tidak setiap subbarisan merupakan ekor barisan, karena ini tadi dia. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang teorema 3.4.2, yaitu teorema tentang kekonvergenan subbarisan, di mana teoremanya itu yaitu jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka untuk sebarang subbarisan dari X konvergen juga ke X. Di sini buktinya itu jika X sama dengan Xn itu merupakan suatu barisan yang konvergen, sehingga untuk sebarang epsilon positif akan terdapat K yang bergantung kepada epsilon atau K epsilon itu merupakan elemen bilangan bilangan asli, sehingga sedemikian untuk N lebih besar dari K epsilon, maka jarak antara Xn menuju X itu kurang dari epsilon. Maka untuk subbarisannya, jika X-aksen sama dengan Xn1, Xn2, Xn3, dan seterusnya merupakan subbarisan dari X, sehingga N1 lebih kecil dari N2, lebih kecil dan seterusnya itu merupakan barisan bilangan asli yang naik. Dengan induksi matematika dapat ditunjukkan bahwa NK lebih besar dari N untuk setiap N elemen bilangan asli dan N lebih besar dari K epsilon, sehingga dapat disimpulkan bahwa NK lebih besar dari N dan N lebih besar dari K epsilon. Oleh karena itu, jika N lebih besar dari K epsilon, maka diperoleh juga NK yang lebih besar dari N, sehingga berlaku jarak antara X NK menuju X kecil dari epsilon. Oleh karena itu, X-aksen sama dengan Xn1, Xn2, Xn3, dan seterusnya itu juga konvergen ke X. Nah, perhatikan garis bilangan ini nanti adalah fungsinya untuk mempermudah untuk membuktikan dari ini jarak Xn menuju X itu kurang dari epsilon. Perhatikan garis bilangan ini, kita asumsikan ini nilainya itu X1, X2, X3, X4, dan seterusnya ini konvergen ke X. Ini apabila kita bicarakan tentang konsep konvergen ini, dia itu mirip dengan limit secara konsep dia sama. Apabila dia dalam limit itu, dia domainnya itu adalah limit, dia biasanya itu terhadap fungsi dan domainnya itu bebas. Tetapi kalau konvergen ini domainnya adalah bilangan asli,
Makanya di sini indeksnya itu adalah X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Kembali ke definisi ini, epsilon dan n ini dan nk ini maksudnya itu adalah gini. Misalkan kan barisan ini, jadi ini misalkan nanti kita ini asumsikan dia ini konvergen ke X mulai dari X6 ini dan seterusnya ini. Nanti apabila dia semakin dekat ke X itu akan ada semakin banyak titik-titik atau nilai-nilai yang ada di baris ini. Nah, kita lihat. Misalkan gini. Misalkan kita punya epsilon 1 di sini ya. Misalkan di sini kita punya epsilon 1. Panjang epsilon 1 ini maksudnya itu kita akan melihat jarak, kita akan lihat titik-titik mana yang jaraknya itu kurang dari epsilon 1. Kalau jarak sekian ini adalah epsilon 1, maka titik-titik ini kan maka dimulai dari X3, X4, X5 dan seterusnya kan. Mulai dari N sama dengan 3 dan seterusnya. Jarak XN titik-titik ini menuju X. Karena ini kita misalkan tadi epsilon 1, itu maka dia lebih kecil dari epsilon 1. Jadi untuk epsilon 1 ini kita dapat mendapatkan n-nya itu salah satunya itu 3. Karena apa? Karena mulai dari X3 dan seterusnya. Ini mau mengatakan bahwa mulai dari K epsilon ini dan seterusnya jaraknya terhadap X itu kurang dari X. Makanya di sini dikatakan itu jarak dari X3 dan seterusnya ini menuju X ini jaraknya itu sekian. Kurang dari epsilon 1. Di sini sedangkan untuk subbarisan itu sama saja. Di sini kita misalkan kan kita punya epsilon itu epsilon 2 kan. Mulai dari sini menuju ke X ini. Maka untuk jarak ini itu kita dapatkan NK-nya itu sama dengan, di sini kan jarak yang mulai dari epsilon 2 ini kan ini X6. Sehingga di sini NK-nya itu sama dengan 6 dan seterusnya. Maka jarak antara X NK menuju X itu kurang dari epsilon 2. Perhatikan di sini kita berbicara tentang epsilon. Berapapun itu kita ambil epsilon, istilahnya itu selalu ada ekor di belakangnya. Jadi selalu ada ekor yang dia masuk dari jaraknya X ke epsilonnya ini kan. Mau diperkecil sekecil apapun epsilonnya, selalu ada bilangan dari barisan itu yang jaraknya itu kurang dari epsilon tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan subbarisan yang konvergen.